Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Channel sharing, channel berbagi, umumnya tentang fotografi, khususnya tentang microstock, lebih khusus lagi tentang Shutterstock. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Gajah Berkokok ingin berbagi tentang sesuatu yang sangat prinsip bagi para kontributor di microstock, dimanapun itu, baik di Shutterstock, di Adobe Stock, di Dreamtime, Pond5, atau ya apapun lah. Jadi apa saja microstock yang ada yang teman-teman ikut sebagai kontributor. Pada kesempatan ini Gajah Berkokok ingin membagikan prinsip-prinsip utama supaya jualan foto kita itu di microstock tersebut bisa laku terjual. Nah teman-teman, secara umum ada 3 prinsip utama bagaimana supaya foto-foto kita yang kita simpan di microstock tersebut bisa laku terjual kepada para pembeli. Apa sajakah itu? Tonton terus. Nah teman-teman, tujuan kita menyimpan foto di Shutterstock adalah supaya laku terjual, dibeli oleh para buyers, dibeli oleh orang-orang yang membutuhkan foto-foto kita, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah tetapi kenyataannya teman-teman, ya ada yang bisa dengan sangat sukses, mulus gitu ya, mempunyai portofolio yang kemudian banyak digemari oleh para pembeli. Tetapi ada juga yang jalannya tidak terlalu mulus gitu ya. Kita sudah simpan foto, tetapi juga pembelinya sedikit atau bahkan tidak ada yang membeli. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa permasalahannya? Lalu kenapa tadi teman-teman yang sukses itu bisa menghasilkan pendapatan yang cukup baik dari microstock? Nah, dalam kesempatan ini Gajah Berkokok ingin membagikan prinsip-prinsip utama dalam mengembangkan galeri kita, sehingga kemudian galeri kita menarik perhatian para buyers dan pada akhirnya banyak yang membeli. Nah teman-teman, secara umum yang paling utama ada 3 prinsip dasar dalam penjualan foto-foto di microstock. Nah, prinsip yang pertama adalah kuantitas atau jumlah dari foto yang ada di dalam galeri kita. Kenapa ini menjadi penting? Ya, teman-teman bisa coba bayangkan ya, atau bisa coba hitung-hitung berapa persentase foto teman-teman dibandingkan dengan foto yang ada di dalam galerinya microstock itu. Sangat kecil ya, persentasenya kecil banget, di bawah 1%. Jadi sangat kecil. Kalau melihat jumlah ini dibandingkan dengan jumlah keseluruhan tadi, ya memang juga kemungkinannya menjadi kecil. Nah, maka kemudian salah satu yang bisa meningkatkan penjualan kita adalah kita harus punya produk yang banyak yang akan kita jual. Jadi teman-teman, jualan foto di microstock itu prinsipnya adalah sama dengan menjual produk. Nah, semakin banyak produk yang kita tawarkan kepada para pembeli, maka semakin besar kemungkinan dagangan kita akan dijual. Itulah yang disebut dengan kuantitas, jumlah. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin besar juga probabilitas foto-foto kita akan dibeli oleh para buyers. Nah, ilustrasinya begini kira-kira teman-teman. Katakanlah teman-teman punya apotek jualan obat. Di apotek teman-teman tersebut, ya disediakanlah obat-obat yang dijual untuk para pembeli. Jadi ketika tiba-tiba ada pembeli datang, terus dia cari-cari, saya lagi sakit tenggorokan, ada obat tenggorokan atau tidak. Kalau kita punya, maka kita bisa berikan. Ketika pembeli tersebut melihat obat itu, dia merasa cocok, maka dia akan beli. Nah, problemnya adalah ketika dia datang, ada obat sakit tenggorokan, kita bilang tidak ada, maka nggak jadi beli. Nah, disitulah butuhnya kuantitas. Jadi kita harus punya barang yang banyak. Banyak di sini tidak hanya berarti jumlah, tetapi juga ragam. Jadi harus beragam gitu ya, jangan sampai jumlahnya banyak tetapi jenisnya semua sama. Misalkan kita tadi punya apotek, kita jualan obat, yang dijual hanya obat tenggorokan saja. Jadi ketika ada orang yang sakit perut, ada orang yang pusing, ada orang yang sakit kulit datang ke apotek kita menanyakan ada atau tidak obat itu, kita tidak punya, maka tidak terjadi penjualan. Jadi kita harus sediakan segala macam jenis obat. Semakin beragam, semakin baik. Semakin banyak jumlahnya, menjadi semakin baik. Nah, inilah prinsip yang pertama teman-teman, bahwa untuk meningkatkan penjualan di dalam microstock, maka kita harus punya produk yang banyak.
Banyak dari sisi jumlah, banyak dari sisi jenisnya. Jadi kita harus menyediakan itu, sehingga ketika pembeli datang, dia butuh sesuatu, kita bisa menyediakan itu, dan kemudian bisa terjadi transaksi. Nah, tapi kemudian teman-teman mungkin bertanya bagaimana caranya supaya bisa mempunyai produk yang banyak tersebut. Nah, dalam konteks ini teman-teman, sebetulnya kita berbicara tentang waktu, gitu ya. Seberapa banyak yang bisa kita hasilkan dalam waktu tertentu. Semakin banyak kita menghasilkan foto, tentu semakin baik. Jadi ini juga bicara terkait dengan workflow. Bagaimana cara kita bekerja. Untuk memproduksi sebuah foto diperlukan beberapa tahap ya. Pertama adalah memotret, kemudian dua bisa jadi mentransfer foto kita ke dalam komputer, ketiga memilih foto, keempat adalah melakukan editing. Kalau kita hitung-hitung satu foto itu bisa jadi berapa waktu. Nah, kalau kita masih terlalu lama gitu ya untuk bisa mendapatkan satu foto, maka mungkin kita harus percepat workflow tersebut. Jadi kita harus bisa mempercepat di lapangan ketika memotret, atau setidaknya kita bisa mendapatkan foto yang lebih banyak dalam waktu yang sama ketika kita sedang memotret. Lalu kemudian kita bisa mentransfer lebih cepat, lalu kemudian kita bisa mengedit lebih cepat juga, dan kemudian juga dalam workflow yang lainnya ya, kita bisa mensubmit lebih cepat sehingga ada semakin banyak produk yang kita hasilkan. Nah, untuk ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Hari ini kita berpikir demikian, besok kita sudah bisa melakukan, tentu tidak semudah itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ini adalah maraton gitu ya. Jadi ada tahap-tahap untuk itu. Nah, untuk bisa sampai ke sana memang butuh waktu, butuh experience. Tapi jangan khawatir, lakukan saja mulai dari sekarang, berpikir untuk bisa mempercepat itu. Nah, seiring dengan belajar, teman-teman tetap bisa produktif dan ke depan harus ditingkatkan produktivitasnya. Saya berikan beberapa gambaran bagaimana cara untuk mempercepat si workflow tadi gitu ya. Pertama, ketika memotret misalkan. Nah, ketika memotret ini sering terjadi ya, pemotret-pemotret pemula kebingungan di lapangan. Apa yang harus saya foto? Apa yang harus saya ambil? Nah, kebingungan-kebingungan inilah yang membuat ketika kita pulang tidak banyak produk yang kita hasilkan. Nah, maka dari itu perlu untuk mengetahui apa-apa saja yang harus dipoto sebelum kita turun ke lapangan. Jadi di lapangan tidak bingung. Nah, ini yang disebut dengan perencanaan sebelum kita melakukan pemotretan. Misalkan kita akan memotret sebuah gedung heritage misalkan. Dari rumah kita sudah memikirkan angle apa saja yang akan kita ambil. Kita sudah tentukan spot-spot mana yang akan menjadi bagian yang akan kita foto. Apakah tampak depan, simetris, tampak samping, samping kiri, samping kanan, lalu kemudian low angle, lalu kemudian juga mungkin ada framing, lalu kemudian juga bisa jadi menambahkan properti. Nah, jadi itu sudah dipikirkan dari rumah. Sebelum berangkat, kita sudah memikirkan apa saja yang akan kita foto. Saya kemudian sampai di lapangan menjadi efektif. Efektif dari sisi waktu, dari sisi jumlah. Tidak ada yang hilang, yang kita butuhkan fotonya misalkan. Jadi tadi keberagamannya juga terpenuhi. Nah, selanjutnya kalau efektif seperti ini, kita bisa bergerak ke tempat lain. Kita bisa memotret objek yang lain. Katakanlah kita sedang berkunjung ke satu kota, jadi dalam satu hari kita bisa mendapatkan banyak spot. Maka produk yang dihasilkan juga menjadi banyak. Nah, lalu kemudian dalam proses editing misalkan, nah kita harus belajar bagaimana cara editing terbaik dalam waktu yang cepat. Bagaimana bisa melakukan multiple editing misalkan ya, untuk foto-foto yang sejenis diedit secara sama. Nah, jadi memang ini kemudian sifatnya menjadi seperti pabrikasi ya teman-teman. Ya, kalau kita masuk ke industri, mau tidak mau kita akan masuk ke arah sana gitu. Jadi kita belajar bagaimana membuat secara efektif editing yang dilakukan. Nanti akan tahu sendiri apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga kemudian editing itu bisa menjadi lebih cepat. Kemudian dalam proses submitting, ini juga bisa kita lakukan ya. Kita bisa memilah foto-foto yang jenisnya sama. Caption, keyword itu bisa jadi sama. Bagaimana caranya membuat keyword supaya lebih cepat, tidak harus berpikir satu persatu, kata per kata gitu ya, sehingga kemudian menjadi lambat. Nah, ini juga bisa dipelajari ya. Banyak cara untuk itu. Next video saya akan coba bagikan bagaimana caranya membuat
caption dan keyword secara efektif itu. Nah, jadi teman-teman, ini yang nomor satu ya, kuantitas. Galeri kita harus banyak. Banyak secara jumlah, banyak juga secara keragaman. Jadi dari satu tema tertentu kita bisa membuat beragam jenis foto. Jadi jangan sama semua fotonya. Ini juga akan menghambat penjualan. Karena mungkin di antara foto-foto yang sama itu, yang dibeli hanya satu atau dua yang terbaik dari series foto yang teman-teman miliki. Maka kemudian keragaman ini menjadi lebih penting. Dalam konteks ini, setiap buyers yang membutuhkan foto bisa dilayani oleh portofolio teman-teman. Nah, teman-teman, prinsip yang kedua supaya galeri kita ramai dikunjungi dan ramai didownload oleh para pembeli adalah terkait dengan kualitas. Kalau tadi kita bicara kesediaan jumlah foto yang banyak, kesediaan ragam tema yang beragam. Nah, sekarang yang kedua yang harus ditingkatkan itu adalah kualitas dari fotonya sendiri. Jadi jangan asal motret gitu ya. Ketemu apa potret, upload. Ketemu pagar, potret, upload. Ketemu daun-daunan, kita potret, lalu upload. Bisa terjual? Bisa saja terjual ya. Di Shutterstock itu hampir semua foto bisa terjual karena ada yang butuh atau mungkin ada yang malas mencari, atau mungkin bisa jadi juga ada orang yang state of art-nya memang tidak terlalu excellent gitu. Saya kemudian ya asal ada foto saya bisa masukkan. Bisa terjual, tapi terjual banyak itu tidak akan. Jadi foto-foto yang asal dijepret kemudian upload ke Shutterstock bisa terjual, bisa terjual banyak, tidak akan. Jarang sekali foto yang asal-asalan, foto yang biasa-biasa saja itu terjual banyak. Nah, oke lah kalau kita sekedar meramaikan ya nggak apa-apa juga itu sebetulnya ya. Tetapi ketika tadi kita dituntut juga untuk mempunyai foto yang banyak dengan kualitas yang baik, maka sebaiknya kita juga mulai selektif. Nah, ini memang ada semacam journey ya, perjalanan untuk menuju pemotret yang baik. Ya, di awal tentu kita akan memotret apa aja yang bisa kita potret. Kesana teman-teman harus lebih selektif. Kalau sudah jelas foto ini tidak akan banyak laku, mungkin kita bisa memotret yang lain yang kemungkinan lakunya menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, kita harus memikirkan juga foto-foto apa sebetulnya yang sebaiknya kita submit itu. Tidak asal jepret tadi gitu ya. Kita harus mencoba membuat kualitas foto yang lebih baik. Rumusnya adalah tentu foto yang lebih berkualitas akan lebih dipilih oleh para buyers. Jadi kalau teman-teman coba gitu ya membuka websitenya Shutterstock, lalu mencari satu foto tertentu, lalu ditulis keyword apa saja gitu ya, contoh katakanlah keywordnya Bandung gitu, lalu akan muncul minimal adalah 100 foto Bandung di page pertama. Nah kemudian coba teman-teman berpikir sebagai buyers, foto mana yang akan teman-teman pilih dari 100 yang hadir di page pertama itu misalkan. Tentu teman-teman akan membandingkan antara foto yang satu dengan foto yang lain. Tidak akan asal pilih, oh ini yang muncul pertama saya ambil deh gitu. Atau sambil merem diklik aja yang mana aja. Tidak begitu. Buyers itu akan membandingkan. Even yang tidak punya cukup banyak waktu, mereka tetap akan memilih. Karena apa? Shutterstock memberikan pilihan. Ketika kita menuliskan keyword itu muncul 100 pilihan minimal. Jadi minimal kalau teman-teman fotonya muncul itu akan dibandingkan dengan 100 foto yang lain. Nah, jadi kalau foto kita adalah yang paling tidak menarik di antara 100 foto itu, tentu tidak akan dipilih. Jadi harus pop up, harus kelihatan. Inilah masalah kualitas. Nah, jadi kalau teman-teman ingin fotonya semakin dilirik, maka kualitas juga harus ditingkatkan. Bagus tidaknya foto harus teman-teman pikirkan, tidak asal menjepret apa saja. Karena kalau menurut saya percuma juga ya, kita potret asal masukin, teman-teman mengeluarkan waktu untuk memotret, teman-teman mengeluarkan waktu untuk mungkin juga melakukan sedikit editing, mengeluarkan kuota untuk mensubmit fotonya gitu ya. Nah, lalu kemudian hasilnya cuman terdownload 1 kali. Ya, bukan mubazir juga sih, tetapi kalau teman-teman bisa memilih meningkatkan yang lebih baik, tentu itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Kecuali mungkin ya, kecuali benar-benar gabut gitu, nggak jelas, nggak ada kerjaan,
waktunya sangat luang, tidak punya kesibukan yang lain, ya sambil iseng potret apa aja terus upload, masih boleh saya kira ya, untuk membuat menjadi lebih galerinya menjadi agak lebih rame gitu. Syukur-syukur, mudah-mudahan gitu ya, ada yang download. Tetapi tentu jangan berharap banyak. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya ini meningkatkan kualitas foto supaya menjadi lebih baik ini? Nah, ini hubungannya adalah dengan skill ya, dengan kemampuan memotret. Jadi teman-teman untuk bisa mendapatkan hasil foto yang baik itu harus bisa memilih. Nah, skill memilih inilah yang menjadi sangat penting. Apa sih yang dimaksud dengan memilih di sini? Misalnya memilih gini, memilih waktu terbaik. Kapan ini yang baik kita memotret? Contoh misalkan memotret landscape, apakah pagi hari, sebelum matahari terbit, ketika matahari terbit, setelah matahari terbit, siang hari, atau sore hari, atau malam hari. Jadi teman-teman harus berpikir nih, memilih nih. Saya hanya punya waktu 1 hari di sini. Oke, ke objek ini yang terbaiknya jam berapa? Base-nya itu jam berapa? Jadi teman-teman harus memilih. Jadi skill ini adalah skill memilih, atau sebelumnya juga mungkin mempelajari ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan juga, mempelajari kira-kira tahu karakter yang akan kita foto, sehingga kita bisa memilih yang terbaiknya. Pemilihan berikutnya misalkan juga bisa jadi pemilihan alat misalkan. Landscape misalnya, kita pergi ke lapangan, kita harus memilih akan membawa lensa tele atau justru lensa wide. Kalau misalkan katakanlah kita tidak punya ruang yang cukup untuk membawa semua lensa kita gitu. Jadi kita harus memilih nih. Nah, bahkan di lapangan juga ya, ketika kita sudah sampai di sana, ketika kita akan memasang lensa kita berpikir lensa mana yang harus kita pakai. Ini juga skill gitu ya, kemampuan. Jadi harus tahu alat apa yang cocok untuk objek apa yang akan kita foto sekarang. Salah memilih alat, ya bisa jadi mungkin kualitasnya juga akan buruk. Termasuk juga dalam konteks ini kalau kita sering kejadian ya, di reject gara-gara noise. Salah satunya itu masalah alat. Salah satunya itu juga masalah tadi pemilihan waktu. Jadi dalam kondisi yang agak gelap kita memotret, ya maka kemungkinan besar kalau alatnya tidak cukup mumpuni akan terganggu oleh noise tersebut, sehingga hasilnya adalah bisa jadi di reject. Nah ini gitu ya, jadi teman-teman harus punya kemampuan untuk memilih waktu, memilih alat, memilih apalagi, memilih teknis setting kamera kita misalkan, f berapa yang akan dipakai, speed berapa yang akan digunakan, ISO berapa yang akan dipakai misalkan. Nah ini juga adalah kemampuan untuk membuat foto kita bisa menjadi lebih berkualitas atau tidak. Kapan saatnya kita harus menggunakan lensa yang bisa membuat bokeh, kapan yang kita gunakan adalah lensa yang seluruh ujung-ujungnya harus terlihat tajam misalkan. Nah ini yang harus juga dipelajari untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya banyak hal sebetulnya ya untuk peningkatan kualitas kita. Kita juga bisa memilih properti apa yang cocok untuk sebuah foto. Katakanlah kita memotret still life gitu ya, membuat objek-objek diam, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya jangan asal gitu ya, digelar aja di meja terus kita potret. No gitu ya, ada banyak foto yang jauh lebih bagus nanti di Shutterstock, sehingga foto Anda tidak akan dibeli oleh para pembeli. Jadi harus siapkan backgroundnya misalkan. Apakah kita akan membuat foto isolated dengan background warna putih? Siapkan background itu. Bisa dari kertas karton, bisa dari mika yang berwarna putih misalkan, atau apapun lah ya, objek-objek yang baik sebagai background. Lalu kita juga siapkan apakah butuh ada gelas mungkin di sampingnya supaya mempercantik gitu, atau apakah juga diperlukan sendok garpu, pisau, atau apapun gitu. Jadi kita pelajari yang foto-foto baik untuk memotret buah-buahan itu seperti apa. Nah ini untuk meningkatkan kualitas. Jadi kalau hanya sekedar pergi ke pasar, beli buah-buahan, terus digelar begitu saja, lalu kita potret seadanya, saya kira hasilnya tidak akan istimewa gitu ya. Even bahkan yang sudah ditata pun bisa jadi kadang tidak laku, apalagi yang asal-asalan gitu. Jadi ini juga perlu ditekankan kalau ingin meningkatkan. Jadi kita kan ini kata kuncinya adalah meningkatkan. Jadi kalau hanya asal laku, asal ada, ya bisa saja sebetulnya tadi foto yang asal-asalan tadi. Tapi kalau kita ingin meningkatkan, maka jangan berhenti di asal jepret, asal ada tadi. Anda harus belajar bagaimana membuat foto yang lebih baik. Nah itu teman-teman yang kedua ya, kualitas. Jadi kualitas ini
sangat erat kaitannya dengan skill yang kita harus belajar terus-menerus ya. Sampai sekarang saya juga masih terus belajar untuk meningkatkan kemampuan membuat foto yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sama dengan tadi kuantitas, ini pun juga proses. Tidak bisa seperti membalikan telapak tangan ya, tadi sudah disampaikan. Jangan khawatir, jalani saja prosesnya. Apalagi untuk teman-teman yang baru belajar gitu, yang masih muda, manfaatkan saja waktunya untuk terus meningkatkan kualitas diri. Pada saatnya, teman-teman akan bisa membuat foto dalam jumlah yang produksinya banyak dan beragam, lalu kemudian juga dengan kualitas yang baik. Nah teman-teman, prinsip yang ketiga adalah pasar. Jadi produk kita harus ketemu dengan pasarnya, meet the market gitu ya. Kita punya foto banyak di galeri, kita punya foto yang bagus-bagus juga gitu di galeri, tapi orang tidak butuh foto itu, tidak laku juga gitu ya. Nah jadi 3 hal ini, 3 angel ya, kuantitas, kualitas, market. Ini yang harus dipenuhi oleh galeri kita. Sementara di dalam microstock ini, nah ini adalah foto-foto yang digunakan dalam tanda petik secara massal gitu ya. Massal artinya memang akan banyak orang yang butuh karena nilainya kan receh ya, kecil-kecil. Menjadi besar itu karena banyak yang membelinya. Jadi yang harus kita pikirkan adalah foto yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah jadi untuk microstock ini, ya teman-teman harus tahu mana sih sebetulnya foto-foto yang dibutuhkan secara massal itu tadi. Jadi di sini yang lebih memegang peranan adalah foto-foto yang akan digunakan untuk banyak kebutuhan, foto-foto yang akan digunakan untuk banyak sektor, foto-foto yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang bisa beragam. Jadi memang foto yang dibutuhkan oleh banyak orang. Itulah foto yang disukai atau foto yang dicari di market-market microstock. Dari mana kita bisa tahu? Bisa pelajari ya. Bisa dipelajari dari portofolio Anda sendiri. Kalau sudah cukup banyak orang yang download, Anda akan bisa melihat, oh foto ini yang ternyata yang banyak laku, ini yang digemari. Atau kalau tidak, Anda bisa belajar dari galeri-galerinya kontributor-kontributor lain. Saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya ya, ada tentang aset data. Nah, aset data ini bisa menjadi satu guideline. Mana foto yang digemari, mana foto yang tidak. Jadi dari situ teman-teman bisa melihat kira-kira foto seperti apa yang harus saya bikin. Jadi foto-foto yang dicari oleh market itu tadi. Apa saja sih foto-foto yang laku ini? Yang lain kita bisa lihat misalkan di Shutterstock itu ada yang disebut the shortlist ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada insight, ada the shortlist. Nah dari situ ada pilihan nih, tema apa saja yang saat ini sedang dicari oleh para pembeli. Nah teman-teman bisa mendasarkan ke situ. Yang lain teman-teman bisa bicara tentang event misalkan. Jadi kita lihat hari-hari besar nasional di seluruh dunia. Nah biasanya pada saat hari besar itu, foto-foto yang terkait dengan perayaan hari besar tersebut biasanya dicari juga di Shutterstock atau di microstock ya. Jadi teman-teman bisa membuat foto dengan tema perayaan hari besar itu. Nah yang lain juga teman-teman bisa lihat terkait dengan jumlah foto yang ada di market. Jadi usahakan kalau bisa membuat foto-foto yang secara persaingan belum jenuh. Jadi teman-teman membuat foto-foto yang belum banyak ada di dalam galeri-galerinya microstock gitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut market teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar polanya. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh market? Oke, bulan ini dia butuh apa? 1 atau 2 bulan sebelumnya kita sudah harus menyiapkan memproduksi tadi. Jadi dengan tadi yang pertama ya, teman-teman membuat foto yang beragam atas satu hal, lalu kemudian kualitasnya ditingkatkan, uploadlah itu mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan market pada saat foto teman-teman beredar di microstock tersebut. Nah, jadi demikianlah teman-teman 3 prinsip utama untuk meningkatkan penjualan di microstock. Jadi pertama adalah masalah kuantitas, kedua adalah kualitas, ketiga adalah knowledge about market atau pengetahuan tentang pasar. Ini yang harus teman-teman terus upgrade ya diri teman-teman. Bagaimana caranya bisa memproduksi kuantitas yang banyak dan yang lain adalah beragam. Jadi banyak tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga jenis keberagaman ini juga harus menjadi lebih banyak. Yang kedua adalah teman-teman harus senantiasa meningkatkan kualitas foto. Jangan memotret asal-asalan, tapi terus tingkatkan sedikit demi sedikit kualitas foto teman-teman menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi.
Yang ketiga, teman-teman, tadi adalah memahami apa yang kira-kira dibutuhkan oleh market. Mudah-mudahan kalau 3 prinsip ini bisa teman-teman pelajari, lalu kemudian praktekkan untuk mendapatkan foto-foto tadi, lalu submit ke Shutterstock. Mudah-mudahan semakin banyak download yang bisa diperoleh teman-teman. Lalu kemudian receh-recehnya semakin membukit, kalau bisa menjadi gunung semakin besar. Demikian teman-teman, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kesuksesan, semakin hari semakin sukses. Salam Gajah Berkokok.